Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Orang Awam. Ya, kali ini saya akan mempraktekkan untuk pembuatan website, tampilan website seperti ini ya. Lumayan sederhana, namun ada yang beda untuk kali ini, bahwa di sini kita akan membuat dia langsung, nanti sekalian kita bikin dia menjadi responsif ya. Dan ini merupakan tampilan desktop yang akan kita buat nanti, dan yang ini tampilan smartphone ya, dan ini untuk tampilan tabletnya gitu ya. Baik teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita bikin folder dulu ya. Kita bikin folder di desktop aja biar enak, biar simple ya, mudah gitu. Kasih aja website responsif gitu ya. Nah, di sini kan ada image, ini gambar ya, ini juga gambar, ini juga gambar. Berarti kita butuh gambar ya. Kita butuh gambar. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa gambarnya. Langsung saja kita copy, kita masukkan ke dalam folder website sini. Terus seperti biasa kita butuh folder CSS ya, gitu ya, buat atur tampilan websitenya. Oke, langsung saja kita buka Sublime Text-nya. Oh ya teman-teman, seperti biasa ya, di sini saya akan bagi videonya menjadi 4 bagian ya. 3 bagian untuk pembuatan website seperti ini, pembuatan halaman dan tampilan seperti ini, dan 1 bagiannya lagi nanti kita akan membuat dia menjadi responsif gitu ya. Jangan lewatkan ke 4 videonya ya teman-teman, biar ada hasilnya gitu ya, belajar, jangan sampai di loncat-loncatin gitu. Oke, baik teman-teman, ini Sublime saya udah kebuka. Pertama seperti biasa, seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Berarti di sini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu filenya ke mana ini ya, ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Kita kasih aja dengan nama index.html ya. Nah, dengan begitu nanti Sublime-nya bisa langsung autocorrect ya. Oke, baik, langsung kita ketikkan aja HTML. Nah, terus di title ini kita ketikkan aja, misalkan selamat datang gitu ya. Terus ini apa ya, web ya, web pariwisata gitu aja, wisata ya, karena sesuai dengan tampilannya ya, kayak pariwisata gitu, kayak pemandangan gitu ya. Jadi kita bikin seolah-olah web ini merupakan web destinasi ya, destinasi wisata gitu ya. Oke, baik, di sini langsung kita ketikkan aja. Pertama kita bikin ini dulu, kita ketikkan banner dulu ya, kita ambil banner dulu ya, karena kan di atas ini masuk ke dalam banner ini ya. Cuman karena ini ada warna hitam dan dikasih opacity-nya sekitar berapa persen gitu, makanya dia agak ini, tapi intinya dia masuk banner ya, masuk section banner, semuanya masuk section banner. Berarti kalau begitu kita ketikkan dulu div id banner ya gitu. Setelah banner, nah ini kan banner ya, banner udah, tinggal awalnya kita menu dulu. Setelah banner, nanti banner dikasih background seperti ini, terus kita bikin menu dulu ya. Berarti kalau begitu kita kasih div id menu ya. Nah, div id menu. Nah,
setelah itu kan kita udah dapat div ID menu nih. Menu itu ini berarti nanti ya, yang ini. Nah, dan ini navbar ya, gitu ya. Nah, setelah kita ketikkan menu seperti ini, kita akan ketikkan navigasi ini ya, navigasi bar ini ya. Jadi menu tadi itu teman-teman untuk ini ya, untuk yang ini ya, untuk yang item item ini ya, untuk item ini. Untuk sebenarnya ini warna hitam, cuman opacity-nya kita atur cuma sekitar 40% atau 30% ya, lupa saya. Nah, terus kita akan bikin ini dulu. Nah, berhubung ini terletak di tengah-tengah lagi ya teman-teman, sejajar seperti ini, berarti di sini kita harus ketikkan kontainer dulu. Kita butuh kontainer gitu ya. Nah, habis di kontainer baru kita ketikkan kita bagian navbar gitu. Nah, itu ya teman-teman, baru kita isi yang ini. UL LI ref home ya, dan terus LI ref kita masukkan lagi galeri, terus LI lagi, ini lagi kontak, ref about ya, gitu ya. Nah, setelah itu coba kita cek dulu teman-teman, sudah seperti apakah tampilannya. Oke, gini ya, kita lanjut lagi. Setelah itu ini kan bagian navbar nih teman-teman, terus itu kita akan bikin yang bagian ini ya, bagian sign up ini ya, berarti dia masih masuk dalam ID kontainer gitu, masih ada di dalam bagian kontainer. Berarti kita di sini ya ketiknya ya, ID sign up gitu ya. Terus kita kasih ref, kasih sign up gitu ya. Nah, ini kan ada ikonnya nih teman-teman, icon yang kayak begini. Ini nanti ya, nanti akan kita setting gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin untuk ini cukup dulu ya, yang bagian ini kita akan setting CSS nya dulu kali. Gimana ya, CSS duluan atau yang ini duluan? Yang ini duluan aja deh ya, yang ini dulu aja, baru nanti akan kita setting CSS nya sekalian. Nah, habis itu kita akan bikin yang ini ya teman-teman ya, yang bagian ini ya. Oke, langsung aja kita ketikkan menu, udah berarti di sini ya, karena dia masih masuk banner ya teman-teman. Kan ini pembuka menu ya, dan ini penutup menu, dan ini pembuka banner, dan ini penutup ID banner. Berarti berhubung ini masih dalam section banner, berarti kita di sini ketiknya ya, masih di dalam section banner tapi udah keluar dari section menu gitu ya. Langsung kita ketikkan aja, kan ini juga sejajar, berarti kita pakai kontainer lagi ya, div id container. Nah, setelah itu kita ambil yang ini dulu ya, berarti div id katakanlah apa ya, galeri ya gitu, gal aja ya. Setelah itu
itu baru kita masukkan div div id gambar. Nah, setelah itu kita ambil img src image, kita cek ya. Pertama image 1, kita cek dulu namanya ini tadi ya, ini sama ini ya, berarti posisinya ada di img dan itu ya, berarti image terus namanya apa, image 1 gitu ya. Setelah itu kita copy aja teman-teman. Untuk teman-teman, untuk saya copy karena memang saya kejar durasi ya teman-teman. Cuman kalau untuk teman-teman sih saya sarankan jangan copy ya, jangan main copy dulu, ketik aja dulu biar cepet paham dan cepet hafal gitu ya codingnya ya gitu. Ini saran aja sih. Dan image 2. Nah, habis itu ini kan galeri ya teman-teman ya. Sekarang dia masih dalam posisi kontainer. Ini udah. Sekarang kita mau bikin yang ini. Oke. Langsung aja div id apa ya kira-kira ya namanya, konten banner kanan lah ya, konten banner kanan. Berarti saya coba begini aja ya teman-teman ya, lucu ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, soalnya saya juga nggak kepikiran namanya apaan aja kan. Ini kan nggak apa-apa teman-teman, di karang-karang aja nggak apa-apa, yang penting nanti ID-nya sama dengan ID yang kita ketikkan di CSS gitu ya. Terus kita kasih form ya gitu, div id form. Baru di dalam form ini kita kasih teks gitu ya. Nah, baru teks ini kita kasih p. Nah, ini jadi nanti kita kasih teks dulu ya teman-teman. Baik, langsung kita cari aja lorem ipsum. Kita cek dulu kira-kira sampai unchange. Zoom sampai ke sini ya berarti. Oke, kita copy, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, habis itu ini udah selesai, tinggal berarti ini ya. Ini sama tombol lagi. Langsung kita bikin aja di bawah teks ya. Oke, di sini berarti kita kasih id div id fill aja ya. Nah, setelah itu baru kita kasih input gitu ya, input tipe teks name, kita kasih username, terus kelas ya, biar kita bisa atur nanti kelas teks. Terus kita kasih placeholder juga, masukkan username. Oke, placeholder itu untuk teks bayangan yang ada di dalam field itu nanti ya teman-teman, nanti saya jelasin. Saya copy aja, masukkan password gitu ya, password. Nah, setelah itu, setelah fill, kita butuh yang namanya tombol ya. Nah, di sini kita kasih login. Oke, coba kita cek teman-teman. Nah, oke, berarti, nah ini dia, ini yang saya maksud dengan apa namanya,
placeholder ya teman-teman. Jadi placeholder itu kayak teks bayangan, semacam teks bayangan gitu ya, yang ada di dalam kotak teks ya, gitu ya. Ini ya, kayak gini, masukkan username ini dan masukkan password yang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan atur di CSS nya teman-teman. Kita langsung saja bikin file, kita masukkan ke dalam ini, kita simpan style.css ya kita. Baik, langsung kita edit aja CSS nya. Pertama kita ketikkan dulu, kita atur body dulu guys teman-teman ya. Kita atur background bodinya dulu biar lebih ke helper, nggak terlalu putih-putih amatnya. Body, kita kasih background color, colornya jadi F8. Oke, kita cek ya. Nah, oke. Setelah itu kita atur banner dulu, masukkan gambar yang ada di dalam image tadi, masukkan gambar yang ini ya. Oke, baik, langsung kita ID banner, kita ketikkan begini, kita ketikkan begini, kita kasih background image, di posisinya di mana ya, URL, kita cek posisinya ada di mana, di image header ini ya. Oke, nah karena kan ini kan CSS nya ada di dalam ini nih teman-teman, ada di dalam ini. Nah, berarti untuk dapatkan image kita harus keluar folder CSS dan masuk folder image. Berarti caranya begini, keluar folder CSS, masuk ke image, terus ke header.jpg, benar ya teman-teman ya. Terus kita atur widthnya 100%. Oke, setelah itu belum berubah ya teman-teman. Header ini header apa ya, benar, header.jpg belum berubah ya teman-teman. Oh oke, sorry di sini kita lupa kasih link itu ya. Jadi kita koneksikan dulu, tadi kita lupa koneksiin, dan kita cek file CSS nya ada di mana, di folder CSS, terus style.css gitu ya, baru dia akan berubah. Nah gitu ya. Oke teman-teman, lanjut. Terus di sininya kita kasih background size jadi cover. Oke, terus karena ini terlalu pendek ya, kita tinggi lagi, kita kasih tingginya sekitar 530 px. Nah oke. Nah ini kan masih ada nih teman-teman, masih ada jeda gitu, sejenis jeda ya. Berarti di sini kita kasih dulu ini, kita hilangin dulu semua margin dan paddingnya, kita kasih marginnya 0, paddingnya 0 gitu ya. Nah oke, udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada jeda lagi ya teman-teman, udah nggak ada jarak lagi. Selain ini kita juga akan kasih text decoration langsung ya, biar nanti untuk linknya dia udah nggak bakalan ada garis bawah lagi. Nah gitu, link secara keseluruhan nanti dia udah nggak bakalan ada garis bawah lagi, karena kita udah setting di keseluruhan itu. Kita margin kasih 0, padding kasih 0, text decoration juga kita kasih non.
Nah, karena seluruhnya font family-nya mau kita ganti ke sans serif ya, berarti biar simple kita kasih di sini aja font family sans serif, biar enggak berulang-ulang ganti font family-nya nanti, setting font family-nya. Oke. Sekarang udah, kita lanjut ke, oh iya, ini kan harusnya masuk ke kontainer di tengah-tengah sini, berarti kita atur dulu kontainernya yang udah kita ketikkan di sini ya. Kita ambil aja di sini ya, kontainer, terus kita kasih width-nya sekitar 70%, terus kita ketengahkan margin atas bawah 0, kiri kanan auto, biar dia posisi di tengah-tengah. Oke, sekarang kita akan setting yang ininya dulu, yang ini dulu. Oke, kita kasih warna dulu tuh yang bagian menu. Kita kasih navbar menu ya, menu, kita kasih menu dulu ya. Background color itu karena kita mau dia nanti agak transparan ya, berarti kita pakai RGBA. Nah, RGBA nya ini di sini 10, di sini 2, di sini 0, dan di sininya 0,2 ya gitu. Nah, coba kalau seandainya di sini teman-teman 1,0 ya, berarti itu katakanlah sekitar 100%. Dia gelap banget kayak begini. Kita kasih 0,2 aja. Berarti dia agak transparan seperti ini. Oke, teman-teman. Baik. Setelah itu kita buat warnanya menjadi putih, warna teksnya. Color pagar. Oke, belum berubah ya teman-teman. Kalau belum berubah berarti kita perlu setting dulu nih, gitu ya, color inherit. Nah, harusnya sih oke, udah mau berubah dia ya. Setelah itu teman-teman, kita akan setting dulu bagian menu ini ya, agar dia ke samping, bagian navbar ya berarti ya. Ini ya teman-teman ya, berarti ini ya, ini dulu ya kita atur ya. Berarti kita kasih coding navbar ul li, kita kasih display inline block gitu ya. Terus kita cek dulu. Oke, setelah itu udah berubah ya, udah berubah ke samping ya teman-teman. Setelah itu kita kasih margin dulu, margin atas bawah kita kira-kira sekitar 8 pixel, dan kiri kanannya 0 dulu. Oke, setelah itu kita kasih font size nya jadi 13 pixel, jangan terlalu gede soalnya teman-teman. Oke, baik, kita atur lagi di navbar ULLIA. Kita kasih, oh ya sorry teman-teman, kita atur navbarnya dulu ya, navbar. Nah, baru nanti ke yang A nya. Ini kan udah ke samping nih teman-teman, tinggal kita atur yang navbarnya lagi nih. Bagian navbar itu kita kasih float. Nah, terus kita kasih margin lagi, nah gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut dulu ya. Setelah itu
itu baru kita setting navbar ULLIA nya. Kita setting dulu. Kita kasih padding ya, padding 8 pixel. Terus margin right nya, margin right kita kasih 10 pixel aja, 10 pixel. Oke. Nah ya, setelah itu oh iya, ini kok jadi gini ya. Harusnya dia di sini ya teman-teman, harusnya dia melebar ke sini ya. Oke, kita benerin dulu di kontainer after. Kita kasih kontennya nggak ada, kita kasih clear boot dan display block gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekarang udah masuk ya ke sini ya. Sekarang ini kita kita atur dulu ya, kita atur dulu, nanti begitu kursor arahkan ke sini nanti dia akan ada background gitu ya. Berarti bar ULLIA, nanti background color ke blue aja ya teman-teman, nggak usah pakai gitu ya, kita langsung kasih blue aja. Ini di sini kita lupa kasih hover. Oke, saya teman-teman, untuk yang bagian navbar ini sekarang kita atur yang bagian sign up ini. Tadi ID-nya mana ya? Ini ID sign up, berarti kita atur nih ID sign up. Itu ya teman-teman. Kita pertama kita kasih dulu dia ke kanan, right. Nah, setelah itu kita kasih margin atas bawah. Margin atas bawah itu 2 pixel dan kiri kanan 0. Terus kita kasih padding 7px. Nah, font size nya disamain, font size nya 13px. Nah, ke sini. Oke, udah di sini ya teman-teman. Tinggal kita atur lagi yang namanya kayak begini nih. Jadi begitu diarahin dia akan ada background. Nanti sama kayak tadi kita kasih sign up hover background color blue. Nah, gitu. Simple ya teman-teman. Yang ini teman-teman, yang ini. Oke, kita hapus A-nya ya biar nanti. Nah. Oke, selesai ya teman-teman bagian yang ini. Baik, sekarang kita akan atur bagian yang ini ya. Ini dia belum ini ya teman-teman ya. Kita cek dulu image-nya. Di sini ditambah JPG. Sini juga ditambah JPG. Oke. Nah, udah muncul. Sekarang kita akan atur. Pertama kita setting bagian galerinya dulu. Oke, bagian galeri berarti gambar ini ya. Langsung saja kita ketik pertama kita letakin dulu dia di kiri,
Terus kita kasih margin kanan biar nanti ada jarak ya, margin atas itu 30 pixel, terus margin kanan kira-kira 0, bawah 5 pixel, samping 0 ya. Terus nanti kita kasih widthnya karena dia posisinya cuma di sini doang teman-teman, berarti sekitar kita kasih widthnya sekitar 25%. Nah, 25% dari keseluruhan kontainer ya, 25% dari lebar kontainer. Setelah itu oke, coba kita cek dulu sudah seperti apakah. Nah, coba kita langsung lanjut dulu ke image-nya nih teman-teman. Ke image, kita atur lagi width-nya itu sekitar 250 px ya. 250 px. Terus kita kasih border karena kan di sini ada border ya. Nah, ada border putih gitu ya teman-teman. Berarti kita kasih border sekitar 3 pixel solid warna putih. Oke. Sip. Habis itu kita akan, oh iya, ini terlalu dempet ya teman-teman, berarti kita jarakin dong ya. Kita jarakin, caranya dengan cara mengetikkan margin atas bawah aja, atas bawah sekitar mungkin 3 pixel aja, nggak usah lebar-lebar, 3 pixel. Terus di sininya auto. Nah, oke teman-teman, kita lanjut atur yang ini. Siap. Ini tadi apa ya namanya ya? Aneh-aneh sih namanya. Oh ya, CB kanan. Kita atur dulu ID CB kanan. CB kanan ini apa ya tadi, singkatan dari konten banner kanan gitu ya. Nggak penting lah itu ya teman-teman, yang penting kita setting aja langsung sekarang. Kita kasih widthnya, kalau tadi 25%, berarti ini kita kasih widthnya enggak sekitar 75%, ya kan. Terus kita kasih margin lagi, marginnya sama kayak ini ya, marginnya sama kayak ini, berarti 30 px, kanan 0, bawah 5 pixel saja, kiri 0. Setelah itu kita letakkan dia ke kanan. Habis itu kita atur tingginya, jadi ini kita biarin dulu teman-teman, nanti kita lihat dulu. Teks kita tengahin. Oke. Nah, coba kita cek. Oke. Udah seperti ini. Coba kita cek ya teman-teman, dia setinggi mana sih ini bordernya. Kita cek di sini. Coba kita munculkan bordernya dulu, border 1 px solid, biar nanti bisa kita sejajarkan. Nah, ini dia ya teman-teman, berarti sebatas ini. Oke, coba di sini
kita berarti ini jangan 75 teman-teman, 72 aja. Oke, 72. Nah, nanti ini kita akan cek, kita akan sejajarkan dengan ini kan udah kita munculkan nih bordernya, dan ini juga coba kita munculkan bordernya, border 1 px solid. Nah, kita buat ini sejajar dulu sama yang ini ya teman-teman ya. Berarti kita kasih hexnya sekitar 350 pixel mungkin, belum 360, satu lagi 365 pixel. Oke, siap. Oke, sekarang kita atur lagi. Jadi ini udah sejajar ya teman-teman, dari kiri ke kanan ini udah kita buat sejajar, tinggal kita atur lagi nih, kita atur lagi, kita atur form dulu ya, ID form yang ini ya teman-teman, berarti antara ini sama ini ya. Jadi kita atur ID form, sedangkan ini adalah yang ini ya teman-teman, yang udah kita kasih bordernya. Nah sekarang kita atur isinya itu dibungkus lagi dengan ID form gitu ya. Oke, form kita kasih margin atas bawah dulu, form margin atas bawah sekitar 60 pixel, kiri kanan nggak usah. Nah, oke, dia udah di posisi bawah. Sekarang kita atur lagi yang namanya teks ya teman-teman ya, teks. Di teks ini kita kasih ID-nya width, bukan width ya, kok width sih tadi, harusnya margin nih. Aduh, blank. Marginnya atas 50 pixel, kiri 0, bawah 20 pixel, kiri 0 ya. Jadi 50 atas, 0 ini kanan, ini bawah, dan ini kiri. Kita cek. Nah, setelah itu oke, coba kita cek. Nah, ini berarti dia jaraknya cuman ke bawah doang ya teman-teman, karena di atas tadi udah kita kasih jarak di formnya. Oke, berarti ini kalau dia cuman ke bawah aja, ini kayak kita kasih margin bottom aja teman-teman, jangan terlalu panjang ya, biar ini margin bottom 20 pixel ya. Nah, oke, sama aja ya teman-teman, cuman nggak terlalu panjang sih pengetikannya, biar memudahkan kita semua gitu ya. Terus kita kasih jarak ini teman-teman, kita kasih line height nya sekitar 25 pixel mungkin. Oke, dan kita kasih color ya teman-teman ya, kan di sini putih, berarti kita kasih color. Nah, itu ya. Oke, habis itu ini kita anggap selesai teman-teman. Kita atur yang bagian ini. Oke, bagian ini tadi udah kita kasih, ini udah kita atur. Berarti ini ya,
ini fill dan kelasnya teks ya, berarti kita atur di kelas aja. Di sini teks width sekitar 200 pixel, terus height-nya kita cek dulu ya. Oke, height-nya kita cek height-nya ini sekitar 30 pixel, terus mana sih? Oke, habis itu warnanya sama kayak ini ya teman-teman ya, berarti kita kasih color RGBA, background ya, background color RGBA. Di sini kita kasih 10, samain sama yang ini ya teman-teman ya, 10 2 terus 0. Di sini 0,4, cuman opacity-nya doang sih yang beda. Kalau di sini tadi 0,2 dan ini 0,4, berarti kita cek oke. Nah, kalau tadi sih teman-teman ini ada garisnya ya, ada garis, berarti kita kasih border kira-kira berapa pixel ya, itu 2 pixel mungkin ya, 2 pixel solid putih. Oke, coba kita cek. Nah, oke, udah ya teman-teman ya. Terus mungkin kita kasih, ini kan terlalu dempet nih teman-teman kursornya gitu ya, berarti kita kasih padding atas bawah 0, berarti kita kasih aja kiri kanannya 5 pixel. Nah, jadi agak ini, begitu kita klikkan di sini dia agak ini ya. Coba kita kasih color juga nih, kita kasih color, soalnya kan ini kalau kita ketik nggak kelihatan nih, berarti kita kasih aja color biar nanti pas diketik di sininya jadi putih. Nah, oke. Apalagi ya yang kurang ya teman-teman, yang bagian ini sepertinya sudah ya, bagian yang ini tinggal kita atur yang tombol lagi. Berarti kita kasih ID tombol, simple aja teman-teman. Kita kasih margin atas bawahnya 15 px 0, terus kita kasih border juga ya, benar, border juga sekitar 3 pixel solid ini. Terus kita kasih, ini kan biru, kita kasih background color jadi blue aja. Terus di warnanya kita kasih ini. Terus oke, coba kita cek dulu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita kasih padding dulu, karena kan ini kan terlalu dempet antara ujung huruf ini sama border, terlalu dempet. Kita kasih padding atas bawah aja, atau keseluruhan, kita kasih keseluruhan aja 5 px gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang butuh penjelasan lebih detail, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya itu saya jelaskan mendetail, dan ini karena udah video lanjutan ya menurut saya, jadi ini saya agak percepat ya teman-teman, udah nggak terlalu
menjelaskan secara detail. Jadi teman-teman kalau butuh penjelasan lebih detail, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Oke. Oke, sekarang berarti ini nggak ada jarak, justru ini nggak ada jarak. Berarti kita kasih margin ini kan udah, berarti sekitar kita kasih persen aja. Nah, oke. Kira-kira apa? Oh iya, satu lagi ya teman-teman. Ini ya, bagian ini ya, icon ini. Oke, icon ini seperti biasa, seperti video yang udah saya jelaskan sebelumnya di video, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya gitu ya. Yang ini, icon ini kita butuh ambilnya di Awesom ya, CDN Awesom. Link ini juga udah saya cantumkan pada video saya sebelumnya ya teman-teman, silahkan dicek aja. Atau enggak, kalau mau dilihat di sini ada cdnjs.com libraries on Awesom gitu ya, diketik aja. Nah, kita butuh yang ini, kita ambil yang ini aja, kita copy URL-nya, kita masukkan di sini gitu ya. Sama kayak CSS, kalau seandainya CSS itu kita mainnya di lokal di dalam folder CSS, kalau ini kita mainnya online, berarti kita ketikkan URL-nya gitu ya. Nah, kalau sudah begitu kita akan cek masuk lagi ke icon Awesom. Oke, icon Awesom. Setelah itu kita akan ketikkan user. Kita cari aja kira-kira yang mana, yang ini ya, kita ambil yang ini, kita klik, tunggu ya teman-teman, agak lemot. Nah, kita ambil yang ini, kita copy. Cara kopinya tinggal klik aja. Nah, begitu kita klik, tuh copy kan katanya, tercopy. Terus itu kita masukkan ke sini berarti. Nah, ya. Coba kita cek. Nah, udah ya teman-teman ya. Udah pas kayak begini ya. Coba kita cek lagi. Yang ini, border ini kita ilangin dulu ya teman-teman, mengganggu soalnya, nggak enak liatnya di sini. Terus CB kanan juga di sini. Nah, selesai. Oke, baik teman-teman, video part 1-nya cukup ya, cukup sampai di sini dulu. Nantikan video part 2 dari saya ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya channel ini, jangan lupa juga di like dan komen serta share juga. Oke baik, itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.